Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas murai batu yang ada di depan ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau murai batu teman-teman sekalian sama kondisinya seperti murai batu ini, nah mungkin teman-teman bisa tonton video ini dan kalau memungkinkan bisa juga diikuti langkah-langkahnya. Nah, jadi ini adalah murai batu yang bisa kita katakan gagal mabung ya teman-teman sekalian. Jadi murai batu ini kemarin sebelumnya pernah nyulam ya, kemudian berhenti ya, kemudian pernah jatuh lagi bulunya, kemudian berhenti lagi ya, seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, jadi kenapa kita katakan murai batu ini gagal mabung ya, karena sudah kelihatan dari ciri-cirinya ya teman-teman sekalian. Bagaimana ciri-cirinya? Jadi pertama, kalau murai batu yang gagal mabung itu adalah dia bulunya tidak teratur jatuhnya ya. Misalkan jatuh sayapnya beberapa helai kemudian berhenti, atau ekornya ya tanpa masalah ya, misalnya maksudnya itu adalah bukan karena patah ataupun kecabut nggak sengaja, itu lain lagi ceritanya teman-teman sekalian. Itu bukan gagal mabung, tapi dia itu adalah jatuh murni, jatuh alami, tanpa bantuan ataupun tanpa adanya masalah apapun ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua, bulu terlihat kusam ya teman-teman sekalian. Nah, bisa dilihat nih bulunya kusam ya. Dan kemudian yang ketiga juga, bulu tidak rapi, kusut dan bergelombang. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kalau dibilang burung sakit, bukan burung sakit teman-teman sekalian, ini sehat ya. Kelihatan burung sehat dan sakit itu kelihatan dari tingkahnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat, burung tidak stabil ya. Nah, misalkan nih teman-teman pusing, misalkan burungnya pernah juara ataupun biasanya di tempat cas-casan itu stabil mainnya, tiba-tiba di minggu ini mau dan di minggu besoknya itu nggak mau, dan kadang minggu selanjutnya lagi kadang mau, setengah jalan berhenti dan sebagainya. Nah, ya wajar hal tersebut terjadi pada murai batu yang gagal mabung ya. Seperti ini kemarin teman-teman sekalian. Ini saya bawa cas, kadang mau ya pada saat lagi mungkin badannya lagi enak nih mungkin. Nah, kemudian minggu depannya bentar, yang tadinya itu mau, kemudian di akhir tuh agak kendor ya. Nah, minggu depannya itu nggak mau teman-teman sekalian ya, diam aja gitu ya, kayak burung malas gak peduli ya. Minggu ketiganya itu dibawa mau ya, cuma di awal aja, di akhirnya udah diam aja dia. Nah, padahal rawatannya tidak ada yang berubah ya, masih biasa aja. Nah, itu sudah termasuk ciri-ciri murai batu yang gagal mabung. Nah, jadi faktornya apa aja teman-teman sekalian? Faktor murai batu mabung, gagal mabung, yaitu bisa jadi sakit ya. Seperti murai batu kita yang kemarin tuh, yang kita kasih full ulat Hongkong. Nah, itu kan lagi proses mabung tuh. Jadi dia sakit di saat lagi ganti bulu. Nah, kemudian yang kedua, perubahan extra fooding atau fur terlalu tinggi, atau mungkin extra foodingnya itu nggak teratur ya. Nah, kemudian faktor ketiga, stres, dan yang keempat, salah rawatan ya. Nah, jadi kalau murai batu kita ini apa masalahnya? Ya, masalahnya karena perubahan EF. Ya, jadi mohon disimak benar, sesuai ya dengan masalah, kemudian tindakan yang diambil itu harus sesuai juga. Jadi jangan nanti bilang, "Wah, di video sana kayak gini Mas caranya." Oh, di video itu ya dilihat dulu masalahnya apa ya. Kalau yang kita ini faktornya yang kedua, perubahan extra fooding. Nah, kemudian rawatan seperti apa yang bisa kita lakukan pada murai batu gagal mabung seperti ini? Banyak sekali teman-teman sekalian ya. Kalau zaman saya dulu sekitar 2010 dulu, zaman musim kacer, itu pernah saya lakukan itu pakai susu bubuk ya. Susu bubuk dikasih ke fur. Fur ini boleh fur ayam, lebih bagus lagi. Nah, itu ditaruh di tempat yang lembab ya. Saya taruhnya di dekat kamar mandi. Alhasil burung tersebut ganti bulu dan sempurna ya, berhasil. Nah, kemudian pernah saya lakukan hal tersebut tapi tidak berhasil ya. Akhirnya saya coba lagi dengan cara metode kulit jeruk, karena ada juga tuh teman
punya murai batunya itu nyampe ekornya itu udah patah-patah semua, tinggal tulangannya ya, bulu-bulunya itu udah hilang, tinggal tulangan bulu, tahu teman-teman sekalian ya. Nah tinggal seperti itu. Nah seperti murai batu kita yang di tangkaran itu nggak mau mabung-mabung, akhirnya pakai kulit jeruk ya. Kulit jeruk akhirnya bisa mabung juga. Nah kemudian pakai metode daun pandan ya. Daun pandangnya itu dipotong-potong ya, potong-potong kecil-kecil segini aja panjangnya, taruh di bawah, sama dengan kulit jeruk tadi ya. Kulit jeruk taruh aja, ditebar di bawah banyak-banyak. Nah kemudian di full kerodong ya. Nah itu juga bisa teman-teman sekalian, tapi saya mau menggunakan cara yang berbeda karena saya dulu pernah punya murai batu itu bagus ya. Murai batu tersebut pernah ditawar 6 juta ya, padahal belum pernah prestasi. Nah kemudian burung tersebut rusak teman-teman sekalian, mungkin karena sombong tadi ya. Nah akhirnya apa, burung tersebut saya tawarkan setengah harga dari yang nawar, nggak ada yang mau ya. Ya akhirnya udah, saya pikir oke lah kalau gitu saya perbaiki sendiri. Saya gunakan metode ditaruh di kandang tangkaran ya. Nah taruh di situ tuh. Nah setelah itu kita kasih extra fooding ya, seperti murai batu yang lainnya di sini. Saya kasih, alhamdulillah mau ganti bulu teman-teman sekalian. Burungnya bisu, sayapnya kayak burung bahan, bunyi nggak pernah ya, bukan sesekali, nggak pernah bunyi, padahal gilanya minta ampun. Akhirnya apa, setelah mabung berhasil ya, saya tarik murai batu tersebut, saya rawat, dan akhirnya apa, setelah saya jual, burung tersebut juara terus teman-teman sekalian. Nah itulah teman-teman sekalian, jadi makanya kadang orang tuh dapat rezeki ya, kadang beli murai batu macet, beli murai batu rusak, setelah bagus sama dia, setelah sabar dirawat, akhirnya ternyata burungnya bagus ya. Seperti itulah kira-kira. Nah jadi yang akan saya lakukan seperti itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, untuk rawatan makanannya seperti apa, kemudian tempatnya di mana yang bagus ya. Jadi kalau misalkan kondisi murai batu gagal mabung ini, usahakan EF-nya dilebihkan ya, bisa 2 kali lipat dari biasanya ya. Kemudian tempatnya juga kalau bisa pindahkan di tempat yang baru. Karena apa teman-teman sekalian, saya itu sering sekali beli murai batu dulunya itu, wow, udah berpuluh kali mungkin ya. Setiap saya beli burung yang baru habis ganti bulu, setelah pindah ke sini pasti langsung mabung. Padahal yang penjualnya bilang ini baru aja, baru ganti bulu sebulan lalu, 2 bulan lalu, sampai sini ganti bulu. Nah, karena apa? Faktor tempat ya, mungkin suhunya berbeda ya, kemudian lingkungannya juga berbeda ya. Jadi dia itu terkejut ya. Nah ditambah lagi mungkin sebelumnya kan burung rumahan ya nih, atau burung lapangan ya, kemudian pindah di sini dijadikan burung ternakan ya. Extra foodingnya itu full terus ya, yang terjadi ya ganti bulu ya. Nah perubahan pakan, perubahan tempat itu juga menjadi faktor murai batu tersebut mau ganti bulu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan metode ini. Mungkin teman-teman bisa ungsikan murai batunya ke tempat ke tempat saudara ya, mungkin yang agak jauh ya, jangan yang dekat-dekat kita juga. Kalau bisa mungkin tempatnya berbeda ya, misalnya daerah kita nih dingin ya, suhu di rumah kita dingin, di tempat dia tuh panas gitu ya, ya nggak jadi masalah, pindahkan ke sana ya. Nah jadi di full kerodong terus ya, extra foodingnya dirubah-rubah nggak apa-apa teman-teman sekalian, kalau bisa ditinggiin, nggak usah berdasarkan rawatan harian sebelumnya. Nah insya Allah itu burungnya mau mabung ya. Jadi suatu pengalaman juga. Ini kan udah saya coba nih, burung ini kan nggak stabil terus nih ya. Nah, rencananya yaitu mau saya taruh sana nanti, kemudian mau kita bantu EF juga. Paling ini full jangkrik juga nanti, jadi kita enakin aja dia ya. Jadi kalau burung itu enak, dia mabungnya bisa lancar, karena kebutuhan
di dalam tubuhnya untuk membentuk suatu bulu, suatu tubuh yang bagus itu butuh makanan yang memang tercukupi gitu ya, atau lebih dari itu. Karena kan fur ini kan standar ya teman-teman sekalian. Ditambah fur kita ini yang menengah. Karena kan fur banyak tuh, ada yang proteinnya tinggi, sedang, ada yang rendah ya. Nah, ini kita pakai yang sedang lah. Nah, jadi ya kita rubah lagi gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang mau kita pindahkan ke sana, teman-teman bisa lihat ya, nanti kita akan pindahkan dulu, lanjut lagi nanti. Nah, ini dia teman-teman, sudah kita pindahkan ke tempat yang baru. Ini dulu bekas kandang tangkaran ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang lama tahu ini kandang siapa ini. Ini kandang king killer dulunya ya. Nah, ini kemarin disekat teman, saya buka karena nggak perlu lagi ya, king killer udah aman di situ. Nah, ini sekarang kita jadikan untuk tempat burung yang seperti inilah, yang stres, gagal mabung ya, untuk rehabilitasnya ya di sini nih. Nah, ini kita biarkan, kita kasih mandi, tempat mandi yang besar ya, seperti murai batu yang diternakin gitu ya. Nah, ini tempatnya nanti pakai ini nih. Ini saking lamanya nggak dipakai udah kayak gini nih teman-teman sekalian. Nanti tempat air minumnya seperti itu, tempat jangkriknya ada juga di sana. Jadi pagi saya ngasih makan si murai batu ternakan di dalam. Nah, ini juga dikasih ya seperti itu. Nah, ini dia masih karena baru nih, lihat kaca ya gitu. Cuma ya tetap aja teman-teman sekalian, burung yang gagal mabung seperti ini dijamin nggak bakal stabil ya. Teman-teman bisa tanya lah sama murai batu yang sering prestasi, kemudian tiba-tiba kadang prestasi, kadang enggak, bahkan ada yang nggak pernah prestasi lagi. Faktornya apa? Gagal mabung ya. Mungkin bisa jadi juga stres atau terlalu tinggi dan sebagainya lah. Nah, tapi yang banyak itu terjadi gagal mabung ini. Dia kelihatannya burungnya sehat, burungnya masih aktif, tapi kok nggak prestasi lagi. Ya wajar ya, karena bulunya tidak bagus teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah metode yang saya lakukan dan alhamdulillah yang sebelumnya kemarin itu berhasil ya, nyata teman-teman. Bukan saya buat cerita, buat konten biasa, tapi saya buktikan dulu, barulah saya berani buat kontennya di sini. Ini nggak perlu lagi teman-teman kulit jeruan ya, pandan-pandanan nggak mungkin lah kalau saya taruh di sini, kayak hutan pandannya. Jadi nanti rawatannya, oh ya saya akan kasih rawatannya, ini tetap dikasih fur ya, ditaruh fur di sini. Paling saya ngasihnya 1/4 atau setengahnya aja, nggak saya fullin di tempat makan biasa seperti itu ya. Nah, kemudian setiap hari akan selalu saya kasih jangkrik ya. Jangkriknya nggak teratur tapi banyak ya, dalam artian ya mungkin kisaran 20-an ke atas ya teman-teman sekalian. Nah, nanti sisanya dia kalau kurang ya makan fur aja ya, kan gitu. Nah, air mandinya kita ganti tiap hari ya. Mungkin ada yang bilang, mas nanti dia nggak jadi mabung. Tenang aja teman-teman sekalian, udah jadi pengalaman. Walaupun dia mandi, burung itu tahu mengatur tubuhnya sendiri ya. Dia itu tahu kapan dia akan mabung, kapan bulunya bisa jatuh, itu tahu. Nggak usah kita ini ya, ini kita biarkan aja, kita off dulu di pengecasan ya dan perkontesan. Jadi kita biarkan, kita lihat. Nah, oke, mungkin segitu dulu teman-teman sekalian. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya besok. Kalau misalkan burung ini sudah ganti bulu, nanti akan kita videokan lagi. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.